guys, sekarang kita lagi podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama Sobat Kuliner. Halo. Halo. Oke, tak kenal maka kata sayang, jadi perkenalan diri dong. Oke, kenalin nama gua Cesar Lodi. Halo Lodi. Perkenalin nama gue Faiz Nurbaidillah. Oke, sekarang berarti gue bareng sama Faiz dan Lodi. Iya. Dari kuliner ya. Betul. Iya. Oke, gue boleh tau gak sih sebenarnya kenapa sih kalian pilih prodi kuliner? Boleh. Mulai dari gua dulu ya. Oke. Pertama, gua milih prodi seni kuliner itu karena sebenarnya gua dulu SMK itu teknik. Oke, berarti Teknik lu audio rada video. melenceng ya. Iya, nih? agak melenceng. Tapi di SMK gua dulu itu ada jurusan jasa boganya sama kayak seni kuliner. Oke, jasa boga. Nah, kenal sama anak jasa boga, punya teman ngambil part-time di dunia pariwisata, dunia seni kuliner. Akhirnya pas terus untuk kuliah kayaknya lebih enakan di seni kuliner sih. Jadi Oke. makanya agak melenceng sedikit. Iya. Berarti lu dari awalnya nyaman nih, sempet pernah kerja ya apa tadi? Kerja part-time. Oke, part time. Jadi lu memutuskan untuk pilih prodi kuliner. Iya, Ya. Kalau lu landing steer. sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih emang basic dari SMK dulu gue SMK perhotelan. Oh, berarti lu emang udah Ya, punya basic nih karena buat emang masuk ke sini. sebelumnya gue tuh emang pengen nerusin ke sekolah tinggi yang emang pariwisata kan. Oh, ah. Awalnya emang sebelumnya di Polimedia sendiri gue juga milih program studi perhotelan juga. Oke. Dan ternyata keterimanya di seni kuliner. Oh, berarti lu pilihannya tuh tadinya hotel sama kuliner. Kuliner, iya. Ternyata ditolak sama hotel. Dia keterima di kuliner, guys. Iya. Tapi lingkupnya kalau setahu gue itu masih pariwisata juga kan. Iya, Jadi masih yang sama. dipelajarin sama. Iya. Jadi di perhotelan pun nggak terlalu beda jauh juga sih pembelajaran sama Oh, yang di seni iya. kuliner sendiri. Mungkin hanya beberapa karena di seni kuliner sendiri kan kita belajar tentang produk segala iya. macamnya. Jadi belajar lagi lebih awal. Oke, mungkin kalau misalkan di hotel lebih ke pelayanan kali ya. Ya Iya, betul. betul. Karena di hotel sendiri kan bergerak di industri hospitality. Oh, iya, Jadi emang di hospitality. bidang jasa Oke, begitu. itu gue sotoy aja sih sebenarnya. Oke, terus udah kayak gitu, nih lu tuh sebenarnya ada hobi masak nggak sih? Karena kan kalau misalkan denger kuliner pasti orang mikirnya wah masak-masak nih. Biasanya kan kalau misalkan kuliner tuh udah pemikirannya kayak cewek-cewek yang biasa di dapur Betul. lah. Tapi kenapa lu laki-laki memilih buat pengen terjun ke dunia masak-masak gitu? Sebenarnya kalau ditanya pertama hobi masak ya, hobi masak gua nggak terlalu hobi banget gitu. Tapi kalau udah dapet moodnya, feelnya buat masak, ya udah kayak seru aja gitu dan Oke. kayak pengen ngedalamin lagi. Tapi kalau buat terus-terusan setiap hari masak enggak sih, tunggu moodnya aja. Oke, tergantung mood Iya, berarti ya, tergantung guys. Ingat, nggak cuma cewek doang yang mudian. Laki-laki Cowok juga, sama nih. cowok juga. Ini contohnya Abang Lodi ini juga mudian, jadi tergantung mood ya. Iya. Kalau lo gimana, Faiz? Kalau gue sih emang karena ngerasa dulu di perhotelan emang sebenarnya masak itu bukan tentang suka nggak suka ya. Iya. Kalau gue sih emang lebih ke passion aja sih Oh di iya, berarti lu industri passion, industri ah. pariwisatanya. Entah mau di departemen manapun, ya selagi masih di perhotelan pun ya gue rasa gue sangat suka gitu passionnya di hospitality gitu sih. Oke, berarti Hmm. kalau misalkan orang kan dengernya kuliner tadi masak-masak Iya. aja nih. Sebenarnya apa sih yang dipelajarin gitu di seni kuliner? Kalau misalkan tadi kan lu sempat bilang juga kenapa sih cowok-cowok ikut masak-masak. Sebenarnya Iya. kalau misalkan lu bisa lihat di professional kitchen pun nggak ada gitu, jarang bahkan dari chef-chef terkenal gitu dari perempuan gitu. Kalau lu mungkin bisa lihat yang Jarang. lain dari referensi di Oh. perhotelan pun di professional kitchen itu kebanyakan laki-laki. Oh Karena iya, apa? laki-laki. Di kitchen sendiri itu satu panas, berat, dan tantangannya Berat, guys. Nggak rindu doang ya, Bang? tantangannya itu tinggi. Ujian mental Ya, juga. itu dia. Iya sih, gue karena suka banget sama Chef Junat. Soalnya gagah banget kan, Oke. kayak iya sih sebenarnya chef juga, cuman kadang orang-orang awam yang nggak tahu Iya. berpikiran bahwa kuliner itu pasti berbau dengan apa-apa cewek Ya, gitu. itu Iya. dia. Karena kayak orang tua bilang gini, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi cewek, ntar juga dapur gitu loh. Jadi ada maknanya juga nih teman-teman, kita panggil dari anak seni kuliner supaya kalian semua tuh nggak beranggapan kalau misalkan kuliner itu harus
perempuan atau dengan kayak masak-masak Iya. doang, karena yang dipelajarin bukan masak-masak doang ya. Nah, berhubung dengan pembelajaran yang ada di seni kuliner sendiri, kita nggak cuman belajar masakan, toh kita belajar masak, kita mengenal berbagai macam basic ingredients, terus kita juga ingredients. belajar basic chemistry itu tentang kimia makanan, Oh, terus iya. kita juga Oh, belajar oke. ilmu Tunggu, gizi. kalau iya gizi kan ya. gizi dan dia karena gua terapan tahu seperti itu juga dipelajarin ya. Jadi Kemudian nggak kita juga salah-salahan. belajar tentang teknik kemasan seperti apa sih yang bagus nanti buat di produk yang bakal kita buat. Packaging. Begitu. Plating kali ya. Beda. Produk Oh, dari beda juga. Kemasan yang kita kan misalkan kita buat produk suatu Oh. produk, misalkan kita buat cake, nanti kemasannya seperti apa biar Oh, menarik. iya. Kita Belajar di sini packaging. juga. Packaging juga belajar berarti ya. Iya. Sebenarnya banyak ilmunya yang bisa didapat nih teman-teman. Jadi kalau mau masuk seni kuliner di Polimedia aja. Oke. Terus kan kalian udah belajar kayak gini nih. Iya. Kalian udah semester 5 kan? Betul. Semester Dikit lagi praktek. Itu tuh biasanya kalau misalkan apa sih namanya tadi? Magang. Kalian udah daftar magang atau udah magang? Lagi magang. Lagi magang. Lagi proses Di magang. mana tuh? Boleh kasih tahu nih ke teman-teman supaya kan minatnya lebih banyak kan di seni kuliner. Dari gue dulu. Oke. Kalau dari gue sendiri milih tempat magang di resto. Oke, Di di resto. resto. Berarti udah cocok banget nih sama prodi lu. Iya, di resto. Jadi nggak jauh beda sih dari dari hotel. Heeh. Paling ada beberapa kitchen yang kurang gitu, kayak di resto tuh nggak dapat pastry. Beda sama hotel yang lengkap gitu semuanya dapat. Tapi gue lebih nyamanin di resto aja. Oke, kalau lu gimana? Kalau gua sekarang lagi magang di Hotel Resinda Kerawang. Untuk magang itu di seni kuliner sendiri emang diwajibkan begitu ya, Oh. supaya kita bisa tahu bagaimana terjun langsung di industri hospitality seperti apa, bahkan di kuliner sendiri gitu. Kita langsung terjun ke kitchen, langsung ke profesional kitchennya seperti apa gitu. Dan untuk perbedaan magang di hotel dan resto sih nggak terlalu signifikan ya, asal bagaimana kitanya sendiri. Terus emang ada beberapa yang bagian dari hotel itu nggak ada di resto, karena di resto itu kan sistemnya kan a la carte gitu. Jadi kita pesan Oh, a la makanan carte. yang memang nggak pakai buffet gitu, pakai Oh, iya, prasmanan buffet, atau kayak ah. gimana gitu sih. Oke, terus kalau misalkan nih biasanya banyak yang nanya juga karena kan gue admin di Instagram ya kan. Iya. Kayak banyak yang minat masuk seni kuliner, tapi banyak juga yang bertanya kayak, Kak, kalau mau masuk seni kuliner tuh harus bisa masak nggak sih? Balik lagi nih, omongannya ke masak doang, karena mungkin Iya. yang mereka tahu tuh masak doang kan. Iya. Boleh nggak sih gue daftar seni kuliner tapi gak bisa masak gitu? Gimana? Kalau pertanyaannya untuk baru mau masuk Aha. harus bisa masak sih, enggak sih. Nggak diwajibkan. Setengahnya ada Ya. niatan gitu. Iya. Lu mau Oke, belajar yang masak penting ada gak? kemauan Ya, ya. ya itu aja sih. Paling kalau misalnya di pertanyaan kayak tadi tuh harus bisa masak gak sih? Ya iyalah harus bisa masak. 3 tahun belajar di kuliner masa nggak bisa masak? Iya, cuman kalau misalkan nggak bisa masak bisa nih masuk kuliner, Iya. tapi yang penting lu punya niat yang tinggi buat belajar gitu kali ya. Terus kalau misalkan, terus banyak juga yang nanya kayak setelah gue masuk Polimedia di seni kuliner itu tuh kerjanya gimana sih gitu, atau bakal disalurin atau enggak, atau gue bakal kerja gimana, prospek kerjanya setelah gue lulus dari seni kuliner tuh gimana gitu. Untuk di seni kuliner sendiri, untuk prospek kerja itu di dunia pariwisata itu sangat luas gitu ya. Iya. Terkhusus kalau emang mereka tekun gitu dalam mempelajari di prodinya sendiri. Iya. Untuk prospek kerja itu, karena kita angkatan pertama emang kita belum tahu gitu bakal arahnya bakal kemana. Cuman untuk yang gua tahu gitu ya, prospek kerja di industri pariwisata itu banyak. Untuk di kuliner Iya. sendiri kita bisa berwirausaha, kita bisa buka restoran atau Iya, wirausaha ya. yang lain, bisnis makanan. Bikin menu Kemudian sendiri iya, ya kan, itu bisa dia. trial, lu tuh bisa apa yang lu mau belum ada di dunia ini, di Yap. muka bumi, lu bisa buat Betul. sendiri gitu. Iya. Oke. Itu dia. Bebas untuk berekspresi ya kan, berpendapat. Terus lu tuh bisa berkarya apa aja dari apa yang udah lu pelajari. Oke. Kemudian bisa kerja di professional kitchen di hotel. Oke. Kemudian kita bisa jadi food creator juga. Itu ada yang namanya kita konten yang misalkan kita Food blogger. sebagai Oh, food itu ada blogger. materinya? Ada sekali. Di semester 2 Hmm. sampai semester 3 ada. Jadi
kita sendiri belajar tentang food multimedia itu seperti apa. Oke, kalau nggak salah gue pernah denger juga kalian tuh ada tugas kayak nge-review makanan gitu Yap, ya. Oke, yap, itu yap, seru yap, banget, yap. sumpah gila gue aja. Kalau misalnya bikin snapgram kayak sosok nge-review aja, padahal gue kayak sotoy, enak banget gitu. Jadi untuk prospek kerja di seni kuliner tuh sangat mobile-nya luas banget gitu. Iya, Banyak luas, yang bakal ah. bisa lakuin di luar sana kalau emang lu punya basic yang bagus gitu ya. Apalagi nggak lagi pandemi ya, Ya, mungkin banyak part time Hmm. atau bisa ada kerja juga buat di bidang pariwisata. Karena mungkin sekarang pandemi lagi menutup. Apalagi peluang bisnis di Pariwisata. bidang Kuliner lebih besar itu ya. lebih besar karena sekarang banyak aplikasi lah dengan diskon-diskon yang Oke, Shopee Food, Shopee ya kan, Food, GrabFood. ya, GoFood, segala macam lah. Oke, kalau mau ngasih sponsor bisa langsung aja DM gitu. Seru banget ya Seru kuliner. banget. Seru. Terus guys, sekarang dia kan udah semester 5 ya. Pasti udah banyak dong karya-karya yang maksudnya karya-karya yang dibuat. Contohnya kayak gini nih di depan gua. Dari tadi gua udah kepo banget sebenarnya. Ini apaan coba dibentuk-bentuk kayak gini? Mungkin orang awam mikirnya bakal kayak apaan sih semangka? Repot banget. Gua mau makan tinggal iris-iris aja, yang penting gua makan semangka gitu. Bisa dijelasin gak sih ini sebenarnya apa? Tahu namanya apa kayak gini? Oke, untuk ini adalah carving buah. Jadi carving buah ini hasil karya dari teman-teman kuliner. Untuk bisa berkarya seperti ini, kalian bisa masuk seni kuliner. Oke. Dan nanti kalian bisa belajar sama kakak-kakak di sini. Terus juga kalian misalkan nanti magang, mungkin kalian bisa ambil di Cult Kitchen. Cult Kitchen itu yang bertentangan dengan segala macam buah, saus-saus yang dingin-dingin gitu. Jadi untuk pembelajaran teknik carving ini memang membutuhkan jiwa seni yang tinggi. Itu Oke, dia. jiwa seni. Kenapa orang bilang kenapa sih kuliner masuk nggak sih kalau di bidang kreatif, industri kreatif? Sebenarnya di kuliner sendiri itu bener-bener seni yang paling tinggi gitu. Iya, Karena oke, masak benar, itu nggak benar, mudah. benar. Bahkan membuat seperti ini pun bener-bener penuh konsentrasi yang tinggi, punya ide yang luas, Iya, benar. bisa membuat seperti ini, begitu kira-kira. Oke. Kasih tips dong buat teman-teman mungkin yang mau belajar bikin kayak gini, tipsnya apa? Tipsnya satu, kalian bisa sabar dan telaten. Oke, sabar. Itu Kayaknya dia. gue ngeliat dari yang Iya. ini aja nih udah rumit banget nih. Betul. Kalau orang-orang kayak gue kayak kesenggol dikit, udahlah. Gak usah gue bikin kayak gini, langsung aja makan. Gitu. Karena emang rentan kalau ini misalkan di Tapi sini ini kita cukup kuat sih. ya kalau kita Cukup Cukup pegang. kuat. salah potong itu bisa ngerubah bentuk dari ininya. Kayaknya kalau lo yang bikin udah unmood duluan nih, kayaknya udah unmood, ya kan, udah bete banget, udah takut rusak lah atau gimana, atau ada yang kesenggol gitu. Tapi ini sih keren banget. Ini baru salah satu karya yang mereka buat ya guys. Terus taruh balik lagi nih ke tadi pembelajaran di seni Yap. kuliner. Ada yang nanya nih di kuliner tuh sebenarnya masak makanan Indonesia aja atau yang luar juga gitu. Untuk pembelajaran di seni kuliner itu kita belajar Indonesian food, Chinese food juga ada, Chinese. terus Western, Barat, terus pastry bakery kita dapat juga Pastry gitu. bakery. Pastry bakery itu kue-kuehan, dessert. Iya, gue Ya. soalnya suka banget tuh. Ya boleh lah masakin gue. Jadi karena- untuk pembelajaran yang tadi ditanyakan gitu untuk masakan lokal kayak Indonesian food, continental food. Jadi kita bakal belajar semua, terus kita juga bakal belajar gastronomi. Pernah Apaan dengar tuh gastronomi? Gastronomi itu jadi sebuah makanan dibentuk menjadi suatu molekul-molekul yang berbeda, yang menjadi Kayak- bentuk yang lain gitu. Misalkan kita pengen buat sate ayam, cuman dari bumbu kacangnya itu kita buat menjadi sebuah bola-bola begitu, nanti pas kita makan baru terasa sambal kacang seperti itu. iya. Contoh sila boba ya, Ya. boba Hmm. itu bisa, itu gastronomi. Oh, baru tahu gue padahal pecinta boba. Iya, makanya kadang gue juga suka kayak ngeliat nih Master Chef ya kan. Masak kayak cuma begitu aja repot banget, terus platingnya aja harus kayak dilap-lap pakai tisu gitu. Kenapa emang harus membutuhkan seni yang tinggi gitu, bagaimana Seni. menata makanan. Nah, berarti nggak salah ya adanya prodi seni kuliner di Politeknik Negeri Media Kreatif. Enggak gitu. dong, Karena enggak kan salah. sempat awal-awal kayak banyak juga nih yang ngebahas kayak
di apaan banget sih, Iya. kok di kampus kita tiba-tiba ada pariwisata gitu. Ternyata udah kejawab nih teman-teman semua. Jadi kalau misalkan mau masak kita juga harus punya jiwa seni yang tinggi gitu, karena bikin kayak gini aja tuh nggak cuma asal-asalan. Kayak contoh lu main game mulu nggak ada jiwa seni, mau bikin kayak gini kayak nggak bisa sih, nggak bisa gitu. Jadi harus emang punya Betul. apa, Harus punya jiwa seni yang jiwa tinggi. seni yang tinggi. Terus emang ada kemauan gitu. Oke, ini kan lu udah semester 5. Apa aja sih yang udah pernah lu bikin selain ini nih? Apa tadi, carving ya? Iya, itu Oke. namanya carving gua. Untuk produk yang biasa kita buat itu berdasarkan praktek-praktek yang kita lakukan sih. Oke. Kayak misalkan kita kemarin itu praktek pastry and bakery. Kita buat berbagai macam roti, berbagai macam kue, kan itu banyak macamnya ya. Iya. Bahkan untuk sekali praktek pun kita buat 9 macam cake, 9 macam roti, dan itu mungkin ada foto-fotonya nanti di Oke, mungkin coba bisa, deh kita iya, tayangin iya. di sini, ada nggak nih? ada beberapa Ih, yang sadis ya hasil kan. kalau Bisa ini- dilihat nih platingnya. ini nasi kecombrang. Kecombrang. Iya, Ini sering nasi banget nih yang kecombrang. bikin nih kalau di Iya. MasterChef, gue sering denger di Nasi kecombrang, kecombrang. kecombrang ya kan. Ini apa nih? Ini ya prawn ini udang. Ih, enak banget guys, gue lapar sumpah. Oke, ada lagi? Ini apa? Nih, bisa dilihat ya. Dari platingannya aja tuh kayak itu apa ya? Timun ya? Itu timun. Ya bener, gue gila. Bahkan untuk pembuatan garnish pun kita ada tekniknya juga. Iya, berarti Bagaimana membuat timun seperti ini pun nggak mudah loh, karena dari cara pemotongannya pun kalau misalkan salah gitu, nggak ada tekniknya, bisa putus gitu. nggak bisa balikan emang kalau udah oh nggak bisa ya, ini gua salah gua. Iya. Soalnya zaman sekarang kan banyak nih yang udah nangis Iya. putus atau balikan, nggak banget dah. Oke, ada lagi, coba next. Oh ini udah. Itu apaan ya? Itu Itu namanya. yang ujung tuh kayak apa ya? Gue sering ngeliat di film SpongeBob tuh kayak daun-daun. Itu namanya tuil. Itu dibuatnya dari tepung yang Oh dipanasin di teflon gitu. Nanti bakal hasilnya seperti itu. repot ya, cuma buat hiasan Karena aja. emang Oh, laba-laba itu karena gue emang- tahu. Kalau misalkan laba-laba mungkin orang-orang awam juga nggak bakal tahu. fungsinya emang untuk mempercantik, Oh, mempercantik. aja sih, terlihat cantik di sebuah plate gitu. Keren sih, ini emang butuh kreativitas yang tinggi juga. Coba next. Nah, ini apa nih? Ini gue pernah makan nih, pasti manis nih. Ya, ini produk-produk jajanan pasar lah istilahnya, jajanan tradisional. Bahkan kita juga bakal belajar tentang bagaimana membuat jajanan pasar itu seperti Oh, apa. iya. Ini enak banget sih guys, sumpah. Iya. Coba next, masakin gue dong kali-kali. Nah, ini apa nih? Itu sama tuh ya yang merah-merah tadi. Iya, itu namanya tuil. Tuil. Cukup lucu sih. Yes. Oke, coba next. Nah, Ini ini apa nih? apa namanya, hasil karya-karya, hasil praktek dari teman-teman seni kuliner sih. Oke, coba next. Nah, nih juga nih, segala wortel. Itu wortel kan? Wortel. Wortel digituin, ya Allah, repot banget guys. Gua mah makan wortel cuma gua iris gini doang, bulet-bulet di sop. Coba next. Nah, ini apa nih? Estetik banget nih, ya kan? Choco ini chips namanya ya, gua cookies, tahu. Oh, cookies. cookies ya, Yes. cookies. Enak banget sih cookies. Coba next. Berarti banyak banget ya apa Iya. inspirasi kalian tuh buat bikin usaha gitu dari masakan-masakan kayak gini. Betul sekali. Coba next. Ada video kegiatan kalian nggak sih kalau misalkan lagi Ada sih. praktek? Mungkin nanti bisa ditampilin. Coba bisa dicari Mamas admin operator ya. Nah, apa nih? Apa nih kebakaran nih? Ini sih Ini. untuk ini bentuk ruangan kitchen praktek kami gitu di Oh, Polmedia. iya. Mungkin buat Alhamdulillah teman-teman ya, yang bakal kitchennya. masuk ke Itu namanya apa tuh kalau masak dengan api-api gede ya kan? ini namanya teknik flambe. 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 Ya. Flambe. Gue baru Jadi tahu. untuk bisa apa namanya, apinya menyala terus kayak gede banget begitu, itu harus pakai minyak butter dengan teflonnya harus panas dulu sebelumnya. Oke, Iya. stop. Boleh di stop. Oke, itu kan gue jadi punya pertanyaan nih. Itu kan masak pakai api-api gede ya? Iya. Ngaruh nggak sih rasanya ke dalam makanan? Ada gosong kah atau mungkin kan orang-orang ngeliatnya kayak
ya lah masak biasa aja kali, nggak usah pakai Iya. gitu-gitu. Bisa aja rasanya jadi aneh atau gimana. Itu ngaruh nggak sih ke masakan yang Sebenarnya- kalian buat? Sebenarnya terjadi proses flambe itu secara karena bertemunya api yang panas dengan teflon yang panas itu, jadi nggak mempengaruhi rasa sih. Enggak. Karena itu gaya. efek aja, Oh, efek iya, dari Caper yang aja, terjadi. Caper emang. Caper aja. Masak butuh caper, guys. Dan tujuannya itu biasanya untuk menumis sayuran Oke, biasanya. tapi seperti tukang itu. nasi goreng juga kayak gitu sih. Ya. Gue suka ngeliat, gila keren banget gue. Cuman nggak Satisfying setinggi banget. itu, nggak Ya, setinggi kalau itu ini sih, apinya. gue suka ngeliat di ini video TikTok kadang ya kan, suka Banyak muncul-muncul ya. Iya, heeh. Oke, udah ngebahas banyak nih tentang Yap. seni kuliner. 3 kata dong buat ngegambarin prodi kalian. Boleh mungkin dari dia dulu. 3 kata menggambarkan prodi seni kuliner itu ada 3B. Bergerak, bersama, berkarya. Bergerak, bersama, dan berkarya. Ya. Oke. Kalau Dari dari lu? gua itu untuk menggambarkan seni kuliner itu yang pertama adalah attitude, disiplin, dan grooming. Grooming. Oke, attitude. Tentang penampilan seperti apa. Oke, attitude juga penting banget Ya. ya. Penting banget. Heeh. Soalnya tunggu. Tadi yang video masak-masak itu gue ngeliat dia pakai topi. Siap. Oke, topinya kan gak terlalu tinggi. Iya. Ada tuh yang gue ngeliat topnya tinggi banget. Soalnya Oke. gue pernah tuh nyobain baju Iya, kostum iya, dari kuliner iya, kan ada iya. tuh macamnya. Iya. Itu sebenarnya ngaruh gak sih, maksudnya karena setahu gue kan itu kayak jabatan udah chef yang jago banget tuh. Bisa jelasin gak nih ke teman-teman, mungkin kan awam banget biar pada tahu nih kayak kalau misalkan yang topi koki pendek tuh buat siapa dan yang tinggi buat siapa gitu. Nah, untuk topi dalam dunia kuliner sendiri, bahkan di dunia profesional kitchen itu Iya. melambangkan jabatan kita di tempat itu gitu. Jadi Heeh. untuk di hotel itu, kenapa banyak yang chef menggunakan topi-topi yang Iya, tinggi, dan itu juga ada manfaatnya. Jadi Oke, untuk berarti ada makna-maknanya Iya, ya dari apa yang karena dipakai. satu tujuannya untuk mencegah rambut kita untuk Oke, tidak jatuh ke makanan. Karena kalau mau masak itu yang penting juga kebersihan ya. Kebersihan, Itu dia penting sanitasi. banget. Apalagi kalau mau jual makanan gitu. Itu dia. Oke, Jangan boleh sampai dilanjut. kita buat produk makanan terus ada komplain yang sepele gitu, Iya, karena karena ada rambut rambut. atau Selai ada rambut. kuman segala macam Oke, gitu lah. berarti pertama itu fungsinya buat melindungi rambut Rambut juga. kita. Terus gimana Dan tuh? untuk ukuran Nah, ya, semakin ukuran, tinggi semakin itu, tinggi. itu semakin tinggi jabatannya. Oh, semakin tinggi jabatan. Berarti Iya. selama ini gue salah. Gue mengiranya kalau udah pendek tuh dia udah senior banget gitu. Enggak sih, biasanya itu digunainnya sama eksekutif chef, sama sous chef gitu-gitu. Keren banget sih kalian. Gue jadi pengen jadi ibu rumah tangga yang lebih berkelas dalam memasak ya kan. Iya, Bikin-bikin jangan lupa kayak join gini. dong ke kuliner. Oke, terus jangan lupa join masuk di prodi Prodi seni Seni kuliner. Kasih pesan dan pesannya dong buat adik-adik yang mungkin mau masuk kuliner. Untuk kalian-kalian yang mau masuk prodi seni kuliner, gue cuma kasih masukan ke kalian. Untuk masuk prodi seni kuliner itu yang pertama kalian harus berani beradaptasi ya di Polimedia Kreatif ini, karena prodi seni kuliner ini jurusan pariwisata ya, perhotelan sama prodi seni kuliner ini berbeda sama prodi-prodi lain gitu setiap harinya yang memakai seragam. Oke, oh Itu iya tadi benar, udah cukup dibilang beda tadi ya ya. dari prodi yang lain. Yang tadi udah bilang tadi sama Pais, harus grooming. Grooming itu kan harus memakai seragam, penampilan itu Iya. harus good looking, rapi, begitu. Jangan pernah malu pakai seragam, beda sendiri. Jangan pernah malu juga, karena dulu di angkatan gue juga sempat malu Iya. pakai seragam kemana-mana, pakai seragam malu. Tapi makin kesini ya udah biasa aja, dan semua nerima perbedaan gitu di kampus Polimedia itu, begitu. Gue malah justru rada iri sih, kayak kenapa gue cuma Lebih dapet keren gak satu sih? seragam praktek doang. Lebih keren gak sih? Iya keren, terus Iya. kayak ada batik-batik gitu ya sih. Yoi. Pakai rok sepan ya kan yang cewek, pakai Iya. pantofel, pegel sih emang ya. Tapi Pegel, untuk pegel. kalian nggak bolak-balik tower ya, Tujuannya kenapa emang dipakai supaya seragam? agar Emang terbiasa kali Iya, ya. itu ya, Oke, itu buat terbiasa. di dunia kerja, Di karena dunia kan kita kerja. juga politeknik ya guys gitu. Terus kalau dari lu sendiri? Kalau gua sih masukannya untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin masuk prodi seni kuliner, jangan ragu sih buat masuk prodi seni kuliner. Oke, jangan. Karena prospek kerja di industri pariwisata, bahkan di hospitality, di perhotelan dan kuliner sendiri itu sangat luas. Jadi tujuan kalian untuk kuliah pun
setelah lulus nanti tidak terlalu sulit lah untuk mencari pekerjaan seperti itu. Udah tahu ya, mungkin Iya. udah kegambar juga nanti di dunia kerja tuh bakal kayak gimana, apalagi tadi udah kayak dari kuliah aja tuh udah punya seragam sendiri Iya, kan, betul. udah punya seragam sendiri, jadi mungkin bener tadi yang dibilang itu disiplin. Disiplin. Jadi udah tahu nih gue Senin harus pakai apa, Selasa harus Iya. pakai apa, tuh sudah terbiasa. Biasa juga kan kalau di hotel-hotel atau di Kita pakai uniform sendiri iya gitu, masing-masing. terus Iya. kayak udah terbiasa juga buat yang cewek-cewek pakai pantofel Pakai gitu. pantofel. Oke. Mungkin segitu aja dari gue dan sobat kuliner. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab di podcast ini, bisa ditanyain ke Instagramnya kuliner, apa boleh disebutin? Instagram Seni Kuliner ada @polimedia_kulineri. Oke, di follow ya, jangan lupa. Terima kasih, diambil baiknya, dibuang buruknya. Semoga kalian banyak yang minat buat masuk kuliner ya. Amin. Amin. Bye bye, thank you.